Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali. Oke, sahabat channel belajar, masih bersama saya Ujang Didi. Pada kesempatan kali ini, mari kita melanjutkan kembali pembahasan sejarah kita tentang Gunung Jati sebagai paguron Islam yang berada di Cirebon. Video sebelumnya bisa di scroll di bawah atau sahabat bisa cek di deskripsi sesi pertama kemarin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sampai kepada perjalanan Raden Walangsungsang dan adiknya Ratu Rara Santang datang ke Gunung Jati selain melaksanakan petunjuk almarhumah ibunya, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya. Dengan kehadiran keluarga keraton Pajajaran ini, semakin giatlah Syekh Idopi dalam berjuang mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin syiar pula nama paguron Islam Gunung Jati. Kegiatan dagangnya sudah diserahkan kepada beberapa orang temannya karena seluruh waktunya sudah dicurahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebiasaan yang dilakukan Syekh Idopi di luar waktu dakwah dan selalu diperhatikan oleh santri-santrinya ialah tafakkur, menyendiri di suatu tempat seperti gua di puncak Gunung Jati. Karena itulah maka para santri memanggilnya dengan nama Syekh Zatul Kahfi, artinya sesepuh yang mendiami gua. Selain dari sebutan itu, karena bersinar atau syiarnya hingga masyarakat kampung Pasambangan menyebutnya Syekh Nurjati, artinya sesepuh yang menyinari atau menyiarkan Gunung Jati. Berkenaan dengan itu, beliau senantiasa mengamanati setiap santri yang akan meninggalkan paguron dengan perkataan setanah, artinya pegang teguhlah semua ajaran yang didapat dari paguron Islam Gunung Jati dan jangan sampai lepas. Sejak itu tiap orang yang akan dan dari paguron Gunung Jati mengatakan dan menamai kampung Pasambangan itu dengan nama Setana Gunung Jati. Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama makam Syekh Zatul Kahfi sendiri, maka
oleh penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti Astana, artinya kuburan. Walaupun demikian, penduduk daerah Jawa Barat yang berbahasa Jawa masih banyak yang menyebut Setana, seperti penduduk asli Cirebon, Indramayu, dan Losari. Demikianlah maka kampung Pasambangan yang mencakup sekitar Gunung Jati sampai sekarang dinamakan kampung atau desa Astana Gunung Jati. Letaknya kira-kira 12 km arah ke utara dari terminal bis bypass Cirebon, termasuk wilayah Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten tingkat 2 Cirebon. Luas wilayahnya lebih kurang 36.350 hektar, terdiri dari 23.010 hektar tanah desa dan 13.340 hektar tanah merdeka atau tanah keraton. Pada tahun 1987, penduduknya berjumlah 4.279 jiwa. Sekitar komplek Gunung Jati, tempat dimakamkannya guru atau mubalik Syekh Zatul Kahfi, dipimpin oleh juru kunci atas perintah Sultan Cirebon. Selain makam Syekh Zatul Kahfi yang ada di atas bukit, Gunung Jati digunakan juga sebagai pemakaman umum penduduk desa. Ini adalah gambar atau foto makam Syekh Zatul Kahfi di bukit Gunung Jati. Teman-teman bisa melihat ada masyarakat yang sedang berziarah di sana. Lalu di sini tampak peta desa Astana. Teman-teman bisa melihat di situ. Oke sahabat, di sini kita sama-sama melihat peta desa Astana sekitarannya. Di sini petunjuknya garis hitam, jalan, tanda plus batas desa sama dengan sungai, dan titik-titik batas tanah keraton. Di sini dari sebelah utara kita lihat ini jalan ke arah Indramayu. Lalu di sini desa Kalisari. Nah, di sini bisa lihat batas desa dan batas tanah keraton. Konda, daerah wilayah Gunung Jati. Nah, sedangkan ke arah sini desa Jatimerta. Ini ada jalur sungai. Lalu batas desa dan batas tanah keraton di sini Petaunan.
Pekaunan, lalu di sini wilayah Gunung Sembung dan batas desa dan juga batas tanah keraton, pedalaman Sangwara. Di sini batas wilayah, batas desa. Daerah Parit, ini batas tanah keraton, dan ini jalur sungai. Nah, di sini batas desanya. Di sebelah sini batas desa Wanakaya. Oke, demikian sahabat channel belajar kisah sejarah, dan ini adalah peta desa Astana yang berlokasi di Cirebon. Oke, terima kasih sahabat channel belajar bersama saya Ujang Didi. Itu tadi sekilas sejarah Gunung Jati sebagai paguron Islam yang berlokasi di Cirebon. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri sebagai ilmu pengetahuan, dan juga khususnya buat sahabat semuanya yang sudah menonton video ini. Bila teman-teman suka, silahkan di like, subscribe, dan berikan komentar teman-teman semuanya, dan juga bantu share, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian tadi, insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas pembahasan kedua, pertamanan Gunung Sembung di wilayah Keraton Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.